Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan kembali, banjir rezeki, disayangi bos, karir meroket. Cukup baca 2 ayat ini, butuh waktu sekitar 2 menit saja ya. Nah, saya dapat pertanyaan cukup menarik tuh di komen ya, salah satu video, Ustadz tolong dibuatkan video afirmasi ya, agar bos di tempat kita bekerja menjadi menyayangi dan mencintai kita ya. Selain tentu komen-komen yang lain, bagaimana caranya agar disayangi, dicintai oleh mantannya sehingga mantannya kembali ya. Nah, jadi kalau sudah bab hati manusia yang lain, jadi afirmasi itu kan sifatnya adalah memberikan sugesti kepada diri kita sendiri ya. Alam bawah sadar kita sugesti, kemudian harapannya apa yang tersugesti itu terimplementasikan ketika kita beraktivitas atau berada di alam sadar kita ya. Nah, tetapi kalau sudah berkaitan dengan hati orang lain ya, berkaitan dengan rezeki, nah itu kuncinya dan pintunya adalah doa ya. Nah, maka kalau ingin mantan kembali, itu kan artinya kekurangan dalam hidup kita adalah, persoalannya sekarang adalah mantan yang tidak mau kembali, tidak mau berkomunikasi ya. Apalagi persoalan yang lain, misal merasa rezekinya agak macet ya, pekerjaannya, karirnya tidak kunjung mengalami kemajuan ya, dan seterusnya tadi. Nah, ini kan persoalan-persoalan. Kita sudah berusaha keras ya, yang lagi mendekati mantannya sampai jungkir balik ya, datang ke rumah mantan setiap hari, tidak pernah dibukain pintu misal ya, berusaha mengganti nomor WhatsApp, akun-akun media sosial setiap hari dengan harapan yang bersangkutan terbuka hatinya untuk mulai berkomunikasi lagi, memberikan kesempatan untuk bicara dari hati ke hati, tapi ternyata yang bersangkutan tetap tertutup ya, dan seterusnya. Nah, maka kita perlu mendorong semua usaha ini dengan melakukan usaha spiritual ya, atau kalau bahasa pesantrennya disebut sebagai riyadhah ya. Nah, salah satu riyadhah yang paling penting adalah membiasakan atau mewiridkan membaca 2 ayat penutup dari surat Al-Baqarah ya. Ini sangat penting ya. Walaupun kalau orang sudah hafal, membaca surat Al-Baqarah itu tidak dibutuhkan waktu yang lama ya. Kalau kita sudah hafal ya, membaca surat Al-Baqarah ayat yang ke-285 dan 286 itu insya Allah butuh waktu 2 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma katsabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin ya. Jadi butuh waktu 2 menit untuk membaca 2 ayat penutup dari surat Al-Baqarah tadi, dan diusahakan untuk hafal ya.
Saya yakin insya Allah paling lama kalau kita tekun 2 minggu, insya Allah sudah hafal. Karena otak kita ini kan sebenarnya cerdas semua ya. Disuruh ngapali materi kuliah yang tebal-tebal pun bisa dilakukan. Tentu kalau kita mau berusaha, insya Allah juga bisa hafal ya. Nah, jadi kapan membacanya? Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatah." Siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam hari, maka ia akan diberikan kecukupan. Jadi sebelum tidur ya, sudah membaca surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, ayat kursi, dan Al-Fatihah ya. Sebelum membaca doa tidur ditambah dengan membaca 2 ayat penutup dari surat Al-Baqarah ini, baru kemudian berdoa untuk tidur ya. Nah, tapi ada kuncinya ya. Agar wirid ini berhasil, ikuti ya wirid ini tadi dengan menjaga ketakwaan kepada Allah ya. Di dalam surat At-Talaq ayat yang kedua dan ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan seluruh kebutuhannya. Ya, nah jadi baca 2 ayat penutup surat Al-Baqarah. Apa yang menjadi kebutuhan Anda berdoa kepada Allah sebelum tidur itu ya. Setelah itu Anda tidur dan ikuti hidup Anda dengan ketakwaan ya. Takwa itu sholat 5 waktunya tertib dilakukan ya. Membayar zakat jika memang sudah memiliki penghasilan. Kemudian menghindarkan diri dari hal-hal yang akan mendatangkan dosa, memperbanyak amal saleh. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.